Oke, kita hari ini akan mencoba untuk mendesain clarifier dan kita akan menggunakan data-data yang kemarin, data-data perencanaan kemarin untuk mendesain clarifier. Dan ini adalah cara yang saya tunjukkan adalah bagaimana cara mendesain clarifier yang berupa rectangular atau segi panjang. Oke, yang pertama dari sini kita akan mengetahui bahwasanya clarifier itu yang pertama mulai dari berapakah inletnya di mana, ini inletnya, kemudian outlet di sini. Ini adalah slash yang terbentuk, yang slash bagian bawah. Nah, kemudian kita menentukan terlebih dahulu kira-kira faktor apa saja yang kita gunakan untuk mendesain dari clarifier tersebut. Oke. Jadi yang pertama itu adalah kita buat list daftar ini desain yang kita butuhkan. Yang pertama adalah berapa debit puncak yang kita gunakan untuk mendesain. Jadi di sini jumlah debit puncaknya. Yang kemudian adalah debit rata-rata dari perencanaan debit yang kita buat sebelumnya, dan juga detail alirannya berapa, dan waktu tinggal. Waktu tinggal itu bisa dilihat dari faktor desain yang sebelumnya. Karena telah ada faktor desain untuk masing-masing, baik itu dia berupa rectangular ataupun berupa sirkular. Kemarin itu nah, kemarin di slide yang minggu lalu saya telah mengetahui bahwasanya untuk desain rectangular ini kita akan menggunakan yang mana. Nah, di sini karena kalau kita kegiatan sedimentasi tersebut langsung menuju ke bak secondary treatment, artinya kita menggunakan yang atas. Tapi yang di bawah ini adalah jika activity salt itu akan masuk ke dalam, jadi recycle activity salt ini akan masuk ke dalam bak settling time. Jadi ini akan jadi dari primary setting ini with waste activity salt bukan, jadi ada penerimaan sludge dari recycle dari clarifier kedua. Nah, kita pakai yang pertama karena kita tidak menerima sludge dari bak clarifier kedua, jadi kita pakai yang atas. Nah, di sini untuk waktu tinggalnya adalah antara 1,5 hingga 2,5 jam. Nah, di sini kita akan tentukan kira-kira mana yang kita gunakan. Oke, kemudian kita menggunakannya 1,5 jam saja, bebas memilih yang mana. Kemudian kita perkirakan kira-kira ini tingginya seberapa. Jadi kemarin ada list tinggi bak sedimentasi. Oke. Nah, di sini ada ketinggian. Jadinya tinggi bak rectangular sekitar 3 sampai 5 meter. Nah, kita boleh milih nih, apakah kita mengambil bahwasanya ketinggian baknya itu adalah 4 meter. Jadi kita ambil 4 meter. Nah, itu ada tinggi baknya. Nah, tinggal tinggi airnya adalah seberapa. Nah, diperkirakan tinggi airnya itu sekitar 3 meter dengan freeboard ada 0,5. Jadi ada space sekitar 1 meter sebelum menuju ke puncak dari bak clarifier. Kemudian kita menggunakan rasio untuk panjang dan bagi lebarnya seberapa. Nah, di sini kita gunakan rasio itu adalah antara 2 sampai 4 banding 1.
Nah, sekarang kita akan ambil bebas di sini berapa. Contoh kita ambil mungkin rasio antara panjang bagian yang lembar itu adalah 4:1 contohnya. Oke. Jadi di sini kita ambil tinggi baknya adalah 4 meter, tinggi airnya adalah 3 meter, dan freeboardnya adalah sekitar 1,5 sampai 1 meter. Nah, kemudian rasio antara panjang dan lembar adalah 4:1. Dan kita akan menghitung kira-kira seberapa besarkah desain dari bak yang kita gunakan ini. Oke. Pertama kita akan menghitung seberapa surface area, menghitung dimensi dari si clarifier-nya. Kita hitung surface area-nya. Kira-kira seberapakah luas area yang kita butuhkan untuk si clarifier tersebut. Nah, di sini caranya adalah untuk yang surface area, di sini kita bisa menggunakan QR atau QP, tidak masalah. Kalau lebih baik mungkin menggunakan QP biar tangkinya bisa menampung untuk seluruh air ketika debit puncak. Nah, sini gunakan QP, jadi QP-nya adalah kita masukkan di sini. Contoh kita masukkan di sini QP-nya adalah 1 meter kubik, kemudian di bila tata sekitar 0,6 meter kubik. Oke. Kemudian kita masukkan di sini. Sini kita gunakan debit puncaknya, puncak saja. Kalau di buku sih menggunakan debit rata-rata, tidak masalah. Kita kan menggunakan baik QP ataupun QR, boleh. 1,0 dikali dengan 86.400. Ini 1,0 meter kubik per second. Dibagi dengan overflow flow rate. Nah, untuk overflow flow rate, kita sudah mengetahui bahwasanya overflow rate tersebut bisa kita menggunakan data-data yang ada di tabel sebelumnya. Nah, di sini overflow flow rate itu ada yang dalam bentuk average flow dan ada yang bentuk peak flow. Nah, jadi kalau kita menggunakan debit rata-rata, maka kita gunakanlah overflow rata-rata. Nah, kemudian kalau kita menggunakan debit puncak, maka gunakanlah overflow saat peak hour atau debit puncaknya. Kalau kita tadi menggunakan debit puncak, maka kita gunakan overflow saat debit puncak itu sekitar 100 meter kubik per meter persegi per hari. Oke, di sini puncaknya berarti tadi adalah 1,0 dikali dengan 86.400 dibagi dengan 100 meter kubik per meter persegi per hari. Ini adalah second per hari. Ini adalah meter kubik per second. Yang kita kalikan. Oke, debit habis, second habis, meter kubik habis, tinggal meter persegi. Dikali semuanya. Tolong carikan hasilnya berapa. Ditunggu. Cepetan, buruan ya. Ini adalah sekitar 864 ya. Ya? Halo. Berapa hasilnya? Ya, Pak. Ya, Pak, 864. 864 meter persegi. Oke. Nah, dari sini kita akan menghitung desain dari si persegi panjang si clarifier tersebut.
Kan tadi rektangular itu berapa persegi panjang, maka kita akan menentukan si berapa panjang lebarnya. Caranya seperti biasa, itu bosnya persegi panjang itu untuk mencari volume, untuk mencari luas area gimana? Panjang kali lebar ya. Oke. Nah, di sini kita belum tahu seberapa panjang kali lebarnya. Tapi kita dapat luas areanya adalah 4864. Oke. Dan tadi kita mengetahui bahwasanya untuk debit ini, untuk luas areanya, itu kita dimensinya itu adalah 4:1 tadi. Saya gunakan 4:1. Di sini 4:1. Jadi 4:1 adalah 4 panjang dikali dengan 1 lebar adalah 864. Nah, ini jadi hitung berapa P-nya? Berapa KP-nya? Tolong dihitung. Apa? Ya. Berapa panjangnya? Maaf. 4 lebar ya? Lebar harusnya. Jadi panjang itu adalah 4 lebar maksudnya. 4:1. 4 panjang lebar. Berapa hasilnya? Halo? Ini kira-kira menyimak nggak ya? 6, Pak. Berapa? L-nya 14,6. 14,6, oke. 14,696 ya, 14,7 kita gunakan. Iya, 14,7. Berarti L-nya adalah 14,6. 14,7. 14,7. Kayaknya saya harus panggil orang deh, biar apakah ngikuti atau enggak. 15,7. 15,7 untuk berupa lebarnya. Oke, jadi ini kita genapi aja 15 biar bisa agak pas 15 meter. Kemudian panjangnya adalah 4 kali 60. L. Oke, tolong si Fadil. Oke, Fadila Dwi, berapa hasilnya? Mohon maaf Pak, tadi terputus. 864 gimana tadi? 4 jadi 15, berapa panjangnya? Panjangnya adalah 4 kali lebar. Tuh, ini tadi mati. Saya mati ya? Jaringannya apa ya? Bentar, ini hilang tadi. Tadi mencatat ya semuanya. Karena ini mendadak tadi hilang, jadi saya tadi nggak tersave. Oke, terus tadi adalah sudah dapat ya panjang lebarnya itu. Lebarnya kan 15. 15. Oke, panjangnya adalah 4 kali L. 4 kali 60. 60. Oke. Dapat 60 meter. Jadi 15 meter lebar dan 60 meter panjangnya. Oke. Ini kita akan mengecek berapakah overflow rate-nya. Kita cek ulang. Karena kita telah adjust dan mengubah si lebar dan panjangnya dari overflow yang awal. Jadi kita cek ulang. Oke. Nah, sini kita akan ngecek masing-masing untuk debit rata-rata debit puncak. Kita ulang cek keduanya. Oke, silakan tolong yang debit rata-rata tadi 0,6 dan debit puncaknya adalah 1,0. Tolong yang mencari yang pertama adalah yang debit rata-rata Andi Muhammad Najib, debit rata-rata berapa overflow rate-nya. Debit puncak tolong Ya. si Kori Aulia, silakan. 2 menit.
Nggak lama kok. Berapa hasilnya? Andi Maut Najib dan juga Kori Aulia, Kori yang lebih puncak ya. Berapa hasilnya? Halo, halo. Andi. Halo, Andi. Kori, mana Kori? Halo, Kori. Iya, Pak. Berapa hasilnya? Andi nggak ada ya? Oke, berarti Andi tidur kayaknya. Mic-nya rusak, Kak. Itu ada di chat. Pak, katanya mic-nya rusak. Oke, jawabannya aja berapa di situ? Jawabannya berapa di chat? Chat. Kemudian kalau dapat itu kita akan menghitung berapa waktu tinggal TD, untuk kondisi waktu puncak dan debit rata-ratanya berapa. Berapa Kori? Jawabannya berapa? 960, Pak. 960 ya? Iya. Overflow rate-nya 960. Iya. Debit puncaknya, Pak. 960 kok gede banget. Iya ya, Pak ya. 86 1 dikali 86 400 per 90. Itu kayaknya nggak perlu dikali 86 400 nggak, Pak? Bentar, ini karena karena kita satuannya adalah debit kan satuannya meter kubik Meter kubik per second. second kan, jadi kita butuh mengubah Iya. second menjadi hari, jadi perlu. Jadi jadi di puncak 1,0 dikali dengan ini meter kubik per hari dikali dengan 86.400 dikali dengan second per hari dibagi dengan ini. Tadi salah, Pak. Tadi, Pak. Jadinya salah? itu 15 kali 60. Ini jadi 900 ya. 900 meter persegi. 96, Pak, ya. 96 ya? Iya. Oke, berarti pas. Jadi tadi kan rata-ratanya ada 80 hingga 80 meter kubik per meter persegi. Jadi oke. Jadi 96 meter kubik per meter persegi per hari. Artinya adalah limpasan air per luas area persegi panjang si rektangular itu adalah 96 meter kubik per hari jumlahnya. Mana siapa si Andi ini? Oke, kemudian yang satu lagi berapa? Yang rata-ratanya tinggal dikali 0,6 ya. Ergiansa, tolong bantu. Ergiansa, 0,6 dikali dengan itu berapa hasilnya? Halo, berapa hasilnya? Ergiansa? 57,6, Pak. Oke, 57,6 ya. Meter kubik per meter persegi per hari. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang misal kita menggunakan debit rata-rata, berarti kita harus menghitung panjangnya menggunakan debit rata-rata atau digunakan
yang sudah diketahui itu, Pak. Maksudnya debitnya menggunakan debit apa ya? Itu, Pak. Kan kita mau cek overflow rate-nya ya, Pak. Ya, Untuk yang menggunakan debit rata-rata. mm, Nah, panjang kali lebarnya, apakah mm, menggunakan yang sudah diketahui ini, atau mm. kita menggunakan yang dicari lagi, tapi menggunakan QR, Pak? Oke, baik, saya ulang lagi. Di sini untuk yang, karena kita akan mengecek overflow rate, artinya gini ya. Tadi kita kan mengecek bahwasanya lebar tadi itu sekitar, jadi kalau lebar tadi itu adalah diketahui ada dapatnya 14,7. Itu adalah kalau kita menggunakan lebar yang sebenarnya. Akan tetapi di sini kita telah mengubah dari 14,7 menjadi 15 meter ya. Kan tanggung panjangnya, lebarnya. Nah, sehingga di sini dengan kondisi 14,7 tadi, itu overflow-nya adalah saat debit puncak ada 100 meter kubik per meter persegi per hari. Nah, karena kita telah mengubah jadi 15, artinya adalah overflow-nya tidak sama dengan yang di awal. Jadi kita harus mengecek kembali seberapa overflow-nya menggunakan debit yang sama, tapi menggunakan panjang dan lebar yang telah kita hitung yang baru. Itu maksudnya, Fatika Sari. Enggak ya? Iya, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sudah. Kemudian dapat itu, jadi untuk yang debit rata-ratanya adalah 57,6. Nah, di sini untuk debit rata-ratanya sedikit di bawah dari overflow yang biasa, karena kita tadi menggunakan debit puncak. Jadi kalau kita menghitung berapa overflow-nya tadi, surface area-nya tadi menggunakan debit rata-rata, biasanya sudah oke, sudah pas semuanya. Jadi ini nggak masalah. Jadi sehingga di sini tadi yang untuk yang surface area tadi, untuk dimensi atau surface area ini bisa menggunakan debit rata-rata, bisa menggunakan debit puncak. Kalau di buku menggunakan debit rata-rata. Oke, kemudian hitung waktu tinggalnya. Debit waktu tinggal kita dari hitung dulu berapa volumenya. Ini dari hapus ya. Oke, tolong dihitung waktu tinggalnya untuk yang debit tinggal untuk debit rata-rata dan debit puncak. Dina Camelia dan juga Dina Camelia tolong yang debit rata-rata, Ana Swarid yang debit puncak. Silakan. Ditunggu cepatnya. Nah, sini untuk debit rata-rata volumenya gunakan tingginya tinggi air ya, bukan tinggi tinggi dari fire-nya. Jadi di sini T-nya adalah T air. Itu adalah 3 meter. Oke, silakan. Camelia dan Anusarid, dan Dina Camelia yang debit rata-rata dan Anusarid yang debit puncak. Silakan. Berapa hasilnya? Dina Camelia sama Anusarid. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Dina. Dina Camelia. Berapa hasilnya? Volumenya berapa volume? Jadi panjangnya adalah 60, lebar 15, tingginya tinggi air 3 meter.
volume 2.700 meter kubik. Untuk debit puncaknya itu 0,75 bukan Pak? Debit puncaknya kok 0,5? Kan 1 tadi saya pakai. Ya, sebentar Pak. Di puncaknya 1, debit rata-rata 0,6. Dina Kamalia. Itu kita kali dengan 3.600 second per hari ya. Second per jam. Jadi kita ubah dalam bentuk satuan per jam nanti depannya. Apa dapatnya? Debit puncaknya 1 Pak. Iya. Yang waktu tinggalnya itu 0,75 ya Pak? Ya 0,575 jam ya. Oke. Berarti jauh kurangnya ketika di puncak. Jadi ketika di puncak airnya cukup deras sehingga waktu tinggalnya menjadi kurang dari 1 jam. Untuk ini rata-rata adalah sekitar 1 jaman. Nah di sini untuk ini kita bisa mengecek ini velocity untuk yang di box. Jadi di sini untuk yang di bar untuk instrumentasi ini boxnya itu ada sekitar 1x1. Oke, 1x1 meter. Jadi kita akan jadi yang namanya Oke, di sini aliran airnya itu adalah dia masuk dari samping. Kalau yang clavier sirkular dia masuk dari tengah ya. Tapi yang di sini yang untuk bersih panjang masuk dari samping. Jadi kalau kita gambarkan untuk yang sirkular itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia itu ada suatu box masuk. Nah, nanti di sini ada kayak orifice juga. Nanti sini dia baru lewat airnya. Oke, jadi sehingga, nah box yang ini kita akan tentukan seberapa untuk inletnya. Nah, box ini kalau dari buku itu sudah ada patokannya sekitar 1x1 untuk 1x1 lebar dan kedalamannya. Jadi kita akan menghitung berapakah kecepatan aliran air ketika masuk melalui si boxnya. Di sini sudah ada, tinggal dihitung itu kecepatan alirannya adalah V sama dengan debit puncak dibagi dengan loss area. Oke. Tolong si Bramantio Java berapa hasilnya? Apakah kecepatan alirannya? Bramantio Java. Bramantio Java ada? Bramantio Java? Halo?
Nurmantio Java ada? Halo, halo. Hanya menghilang ya, nanti Java. Itu ada dia ngechat Pak di kolom komentar tuh. Lambat, tiduran. Oke, jadi ini hasilnya adalah satu sama ya. Jadi kan meter ini adalah meter persegi. Jadi kita coret aja tinggal meter persegi, coret tinggal satu, berarti adalah satu ya. Jadi pernah sekitar 1 meter per second kecepatannya. Nah, di sini kita akan menghitung seberapakah si kemarin ada kecepatan source-nya. V-source artinya adalah apakah ada kemungkinan si partikel nantinya itu dapat terdispensi kembali. Nah, untuk cara menghitung velocity atau V-score-nya, ini kita menggunakan data yang ada di slide kemarin. Jadi di sini ada 8 beta, dimensinya berapa, dan density partikelnya satuan kilogram per meter persegi, dan air seberapa, dan kemudian gravitasi dan dimensi partikel seberapa, dan juga F faktor di Darcy Weisbach-nya. Nah, di sini kita ada beberapa data yang kita belum ada. Yang pertama density partikel sama yang diameter partikel. Kita asumsi saja. Nanti saya akan coba cari karena saya belum ngeceknya berapa. Di sini kita asumsi aja. Oke, kita gunakan untuk yang density partikelnya adalah sekitar 1,2. Oke, untuk beta dan rho partikel dan density partikelnya adalah 1,2 kilogram per meter persegi. Kemudian densitas airnya adalah 1, seperti biasa. Kemudian untuk diameter partikel kita asumsi 0,01 mm. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung berapa V-score-nya. Oke, V-score. V-score sama dengan 8. Kita tadi untuk yang betanya, dimensinya kita ambil rata-rata aja 0,05. 8 dikali dengan 0,05. Kemudian rho partikel dikali rho air 1,2 dikurangi dengan 1,0. Oke, kemudian gravitasi G 0,81 meter per second kuadrat. Kemudian yang diameternya adalah tadi 0,01 mm. Oke. Dibagi dengan dibagi dengan 1 kali F. F-nya kita ambil 0,02. Oke. Tolong dicari satu orang. Ini kilogram per meter persegi.
Oke, tolong si Puspa Dianti, berapa hasil jawabannya? Yang tadi partikel adalah 0,01 mm ya. Kalau kita jadikan ke meter, itu dikali 1000. 0,01 dikali 1000, berarti sekitar 'kayaknya partikel diubah deh. Enggak, kita anggap aja sekitar 10 mili. Sekitar 1 milian. Oke, untuk partikel saya ubah jadi 1 mili. Berarti ini dikalikan dibagi 0,001 meter ya. Oke, saya akan cari si Puspa Dianti. Puspa. Buruan yuk, jam berapa nih? Bapak, Ya, itu 8, berapa ya, Pak? 8, untuk B-nya 8. 8 kali 0,05 itu, Den. Berapa hasilnya, Puspa? Ini jangan lupa untuk menghilangkan semua satuannya dulu ya. Tadi oke 0,05 oke kilometer. Oke, ini meter habis, kemudian secondnya kilogram, ada yang kurang ya. Halo, berapa hasilnya si Puspa? Puspa? Udah dijawab di kolom komentar, Pak. Kok mau komentar tadi dia jawab. Kurang nolnya ya. Ini kan dia 0,2, ini 0,2 habis, tinggal ada 2 di sini. Jadi jawabannya adalah 0,039 sekian meter persegi. Oke, ini Pak, ada itu harusnya di akar. Di oh, ada akar akarnya ya? Oh, iya, ada akarnya. ada, Pak. Oh iya, ada akar ya. 0,2, Berarti Pak. diakarkan.
0,2. Ini berarti cukup deras airnya, 0,2 hasilnya. Seharusnya itu adalah sekitar harusnya 0,0 kecil dari 0,1 sebaiknya. Atau di bawah 0,1 lah. Oke, karena ini kita asumsi tadi, jadi kita cek lagi. Karena jika ada satuan kilogram yang masih belum selesai di sini. Oke, kemudian kita menghitung seberapa untuk menghitung effluent structure-nya. Nah, di sini effluent structure di sini hapus dulu ya. Sini untuk clarifier rectangular ini kita akan menghitung nanti tujuannya adalah untuk menghitung seberapa wear. Jadi ada seperti kayak kayak flap yang untuk menahan aliran airnya agar airnya lewat ke bawah, dan juga ada nanti V-node. Jadi kurang lebih sama nanti tujuannya untuk menghitung V-node. Nah di sini ini untuk di dimensi dari effluent dimensi dari si panjang dari bak yang menggunakan wear itu tidak semuanya. Karena apa? Nanti kurang lebih seperti ini. Nah, nanti untuk si rectangular ini yang menggunakan wear itu hanya di bagian belakang side. Jadi bagian setengah, kurang lebih seperempat atau setengah bagian yang menggunakan wear. Oke. Nah, di sini wear-nya ada dua lapis. Yang pertama adalah bagian terluar. Yang kedua adalah yang di dalam untuk oke. Ini yang pertama wear-nya, yang ini adalah wear-nya. Ini adalah yang V-node-nya. Nah, sehingga di sini kita akan menghitung seberapakah panjang wear dan seberapa V-node-nya yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan panjang dan lebar si masing-masing wear yang V-node-nya. Kalau kita asumsikan ini bisa sekitar kalau dari buku itu ada seperti ini, seperti yang digambar. Ini ada yang dari buku, tapi kita akan mengambil sendiri aja. Ini dari buku semuanya. Ini adalah jarak antar wear dengan si jarak antar dinding terluar. Jadi dinding terluar itu yang bagian sini dinding terluarnya. Jadi perkiraan seberapakah jarak dari sini, berapa jarak sampai sini untuk yang lebar, untuk yang panjang, dan seberapa jarak yang di sini, dan seberapa jarak ke sini untuk yang lebarnya. Oke. Nah, di sini untuk panjang wear kita akan menghitung terlebih dahulu seberapakah ada istilahnya adalah kita bisa memperkirakan seberapa wear kita gunakan. Jadi ada wear loading. Jadi di slide yang sebelumnya itu ada wear loading. Wear loadingnya ada sekitar 75 sampai 500 atau 500 meter kubik per meter per hari. Itu sekitar 250 tipikalnya. Ini kita ambil saja yang gede sekitar 400. Jadi kan menghitung overloading. Oke. Nah, sini kita akan menghitung overloading itu sekitar, kita ubah ini sekitar kita ambil sekitar 300 saja. Wear-nya 300. Wear-nya ada 300. Oke. Nah, kemudian kita akan hitung berapakah panjangnya kalau kita menggunakan wear-nya ada wear 300. Tolong dihitung satu orang. Selamat Hernadi.
Iya, Pak. Oke, contoh anggarannya berapa panjangnya kira-kira kalau menggunakan data dari faktor desain. Jadi beban wear-nya adalah yang 300. Pak, Ya. ini berdasarkan kriteria desain ya, Pak? Iya, ini wear-nya 300, sudah ada. Beban wear-nya 300. Paham kira-kira? Anggaran lagi? Belum paham ya, Pak? Nggak nyimak tadi ya? Tadi habis dari belakang, Pak. Oke, tolong semuanya menyimak. Saya masa ke belakang sih nggak masalah. Tapi tolong simak. Tolong yang lain. Si Rizky Asyonita, berapa beban wear-nya? Berapa panjang wear-nya? Halo, halo. Rizky Asyonita. Rizky Asyonita ada? Iya, Pak. Berapa jawabannya? Sebentar. Um, 288, Oke, 288 meter ya? 288 bukan, Pak? Iya, jawabannya 288 meter. Jadi ini tinggal kita cari aja. Jadi tadi ini beban wear. Tadi kemudian debitnya adalah meter kubik per second dikali dengan satuan detik per hari. Jadi tinggal coret. Tinggal coret second. Terus ini meter kubik. Jadi meternya naik ke atas. Jadi 288 meter. Oke. Nah, itu adalah perhitungan perkiraan dari waktu desain. Nah, kita akan menghitung berapakah panjangnya sebenarnya. Nah, tadi kita mengetahui bahwasanya panjang dari si apanya adalah sekitar 16. Oke, panjangnya adalah 60 ya, 60 meter. Dan lebarnya adalah 15 meter. Dan di sini kita menggunakan yang wear kita di sini itu adalah tidak full. Oke. Nah, kita anggap di sini sekitar panjang wear ini sekitar 2, kita cari dulu soalnya. Oke, kita cari itu seberapakah panjang dan lebar wear-nya sebenarnya. Jadi di sini jadi dari aktual panjang wear-nya adalah, jadi tadi luas area-nya ada 288 meter, ini ada 288 meter. Ini ada 288 meter. Oke. Dan kita akan menghitung nilai X salah satunya. Jadi sini udah pasti adalah 15. Kita ambil terluar 15. Oke. Nah, ini adalah apa namanya?
Bentar, ini yang X-nya berapa? Oke. Nah, di sini kita akan membuat sedikit persamaan bahwasanya ini ada 2 lebar terluar tambah dengan panjang terluar. Jadi, ini adalah lebar terluarnya. Ini adalah lebar terluar. Dan ini adalah yang panjang terluar. Oke. Nah, di sini untuk yang yang panjang terluar kita sudah tahu. Berarti sini 2 dikali dengan lebar terluar tambah X. Oke. Kemudian ditambah dengan panjang terluar adalah, maaf, lebar terluarnya adalah X, ini 15 tadi. Kembali. Di sini lebar terluarnya adalah 15. Kemudian panjang terluarnya adalah X. Kemudian ditambah dengan 2 kali lebar dalam. Nah, lebar dalam kita kurangi sekitar setengah. Berarti 15 kurang setengah. 15 kurang 1 meter lah. Oke. Ditambah dengan panjang terluar. Panjang terluar itu adalah X dikurangi 1 setengah, dikurangi 1 meter juga. Kenapa 1 meter? Karena untuk yang dalam itu adalah dia semakin kecil. Jadi sehingga di sini ada pengurangan jarak antara jarak bagian dalam dengan dinding terluar si clarifier-nya. Nah, di sini kita asumsi jarak antara bagian dalam keluar dari 1 meter. Oke. Ini 288. Oke, tolong dihitung si Chandra Agustika dan Sofi sekalian. Iya, Berdua. Pak. Chandra dan Sofi tolong dihitung. Sebentar, Pak. Oke, 288. 28. 30 kali 2X tambah dengan 14, 28. 28 tambah dengan 2X kurang 2 ya. X min 2. 2X kurang 2X. Oke. 288 Min 30 minus 28 plus 2 232 sama dengan 4X. X sama dengan 232. 58 X-nya 58, Pak. Bentar. Berapa 58 ya? 56 tambah 4X. Udah belum? 56. X-nya itu kan yang panjangnya ya? Iya, X-nya jadinya 58. X-nya 58. Iya. Panjangnya. Benar. Bentar, Pak. Kayaknya salah. Min 56. Panjangnya 60 totalnya. 5 Kurang 56. Bagi 23. 4. 288 min 232. Ya, 58 ya di sini ya. Berarti X-nya 58. Iya. Iya, Pak. X-nya 58, benar. Oke, gede ya. Iya, Pak. Jadi tadi beban wear-nya harus dikecilkan karena biasanya untuk ini untuk desain kasar ini biasanya nggak semuanya kita pakai wear-nya. Tapi sih nggak apa-apa di sini. Bisa misalnya kan ini
pemilihan bebannya, semakin besar kita ambil beban wear-nya, maka semakin besar pula si wear yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita gunakan wear-nya kecil, maka nanti wear-nya akan sedikit. Ini kita pakai kalau wear-nya itu adalah kita beban wear-nya 300 meter kubik per meter per hari, berarti panjang wear-nya adalah 58, berarti hampir segini, hampir semuanya. Oke. Ini nggak masalah nanti desainnya. Seperti itu ya. Kemudian tinggal mencari lebarnya, berarti ini adalah X yang keluar 58. Kemudian yang lebar dalam, oke, yang berarti yang panjang dalam adalah panjang dalam sama dengan berapa? 58 kurang 1 ya. Berarti 57. Oke. Nah, ini kita akan menghitung berapakah beban aktual wear-nya. Nah, di sini kalau kita adjust, kita ubah lagi, maka kita akan adjust. Di sini kita sudah mendapatkan hasil panjang wear-nya. Jadi kita sini tidak perlu lagi menghitung berapa aktual wear-nya. Tapi kalau kita menggunakan data aktual wear, beban wear dari si data faktor desain, itu kita bisa langsung tahu berapa desain wear kita, wear yang dalam dan juga berapa nanti si panjang wear dalam dan panjang wear luar. Nah, bebannya sama dengan yang sebelumnya. Tapi kalau kita menggunakan data lain, contoh kita buat sendiri, contoh di sini kita ambil panjang itu luarnya sekitar 40, contoh ya, contoh aja. Itu kalau di sini kita menggunakan panjang itu luarnya adalah 40, dan beban di sininya 15, lebar tetap 15, kita akan hitung kembali berapakah aktual luar sebenarnya dan berapakah beban wear yang sebenarnya. Oke, itu kalau kita menggunakan desain sendiri, kita memilih sendiri desainnya. Tapi kalau kita menggunakan beban wear-nya dari faktor desain, jadi aktual wear-nya sama dengan aktual wear yang ada di faktor desain. Itu tidak masalah juga. Saya kira paham semuanya. Untuk wear ini bisa dihitung berdasarkan nanti beban wear yang ada di faktor desain, atau kita hitung kembali menggunakan dimensi kita sendiri untuk wear-nya sendiri. Tapi untuk cara mencari cara berapa minimal wear yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Jadi kita tentukan dulu berapa beban wear dari limbah kita yang akan kita olah, dan nanti kita dapat berapakah panjang wear yang kita butuhkan, seperti ini caranya. Oke, menghitung V-node. Nah, V-node itu adalah dia bentuknya ya seperti ini, seperti tinggi tadi. Nah, sini kalau lihat di gambar ini ada namanya wear dalam, ini wear dalam tadi. Nah, ini adalah wear yang untuk V-node-nya. Jadi makanya ada jarak sekitar cukup jauh dari jarak antara wear terluar dengan wear dalam ke dindingnya. Oke. Jadi sehingga saya patok dari 1 meter adalah jarak terjauh antara wear dalam dengan wear terluar, dengan dinding terluar si firewire-nya. Masih ada pertanyaan kira-kira? Jika ada yang bingung, silakan. Ada yang bingung nggak? Silakan. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke. Tolong diikutin ya, karena ini kalau nggak diikutin nanti bingung sendiri. Iya, Pak. Oke. Kemudian kita akan menghitung V-node. Nah, V-node tadi kita tahu dapatnya, kita ketahui bahwasanya V-node itu kita membuat asumsi bahwasanya V-node itu terdapat dalam 1 meter. 1 meter. Ini kan dapat ada sekitar 5 V-node. Berarti ada sekitar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih seperti itulah. Nah, sini
kita akan hitung berapakah total V naught untuk semua panjang wear. Jadi perkiraan panjang wear adalah 5 kali dengan 28,8 meter. Oke. Nah, di sini tinggal dikali aja berapa V naught-nya. Berapa hasilnya? Ribuan ya. Hasilnya berapa? Tolong satu orang. 1440, Pak. 1440 V naught. Iya. Oke. Nah, ini kita akan menghitung berapakah wear, berapakah kecepatan aliran yang melewati si wear-nya. Nah, di sini wear ini untuk yang V naught ini kita perkirakan bahwasanya tinggi ini kita menghitung berapa tinggi air yang melewati si V naught-nya. Maka di sini kita harus menghitung ini ada tinggi airnya, jadi diperkirakan tinggi air maksimal untuk saat debit puncak contoh seperti ini. X dan saat debit rata-rata ada mungkin setengahnya atau Y. Oke. Nah, sini kita akan menghitung berapakah kecepatan aliran yang melewati V naught yang melewati dari sini. Melewati yang tembus ke sini semua. Oke. Berapakah kecepatan alirannya? Dan kita hitung baik masing-masing yang saat debit puncak dan debit rata-rata. Oke, tolong dua orang dicari. Ratna Febriana sama Rahmalina Nur. Ratna yang debit rata-rata dan si Rahmalina Nur debit puncak. Buruan ya, udah jam berapa ini? Oke. Apa jawabannya? Ratna yang debit rata-rata dan si Rahmalina Nur yang debit puncak. Cari Pak, tadi total V naught-nya berapa, Pak? total V naught 1440. 1440. Yang debit rata-ratanya 0,004 bukan, Pak? Sebelum cari 0,00 kita coba aja. 0,04. Itu adalah dengan cara 0,6 tadi ya. 0,6 Iya, 0,6 dibagi 1440. Oke. Sip. Nolnya kurang 1, Pak. 0,004. 0,004. 0004. 0,0004. Itu nolnya 4. Iya. 3 atau 4? 3, Pak. 3. Dapat. Oke. Ramalina? 0,00069. Nolnya 3 kali sama, Pak. 0,00039. Itu yang pertama 69, Pak. 69. Hanya berapa? Ya. Kecepatan. Oke. Hanya ini Kecepatan alirannya yang ini yang di atas ini alirannya. oh iya nih. Untuk CD-nya ambil 1 ya, 1 meter ya. Dengan jarak beton dengan wear 1 meter. Kemudian derajat miringnya 90. Berapakah ketinggian saat dia rata-rata dan berapa ketinggian dia saat puncak. Jadi untuk ketinggian V naught itu biasanya standar 8 cm. Standar 8 cm. Jadi kalau kita hitung dengan kecepatan sekian saat dia kecepatan alirannya debit rata-rata dan debit puncak, berapakah ketinggian si V naught-nya? Pak, sudutnya 90 ya? Ya, 90. Berarti 45. Ya, 45. 45. Hasilnya 0,00029. Yang debit puncak ya? Ya. 0, nolnya 3 kali. 29. 29. 0,3 lah ya? Iya. 3 meter. Berarti ini kita jadikan ke senti. CM. Berarti Kali 100. 0,03 ya? Iya. Oke, berarti rendah.
Puncaknya berapa? Siapa? Si Ratna. Ratna. Bentar, Pak. Yang lebih gede ya. Pak, itu jarak beton dengan weirnya berapa, Pak? 1 meter. Berarti ini sekitar 0,02 ya. Oke, jadi ini 0,02 0,00017, Pak. dikali dengan, jadi kan senti dikali 100. 0,02 jawabannya. Berarti ini ketinggiannya adalah sekitar map sini. Ini tingginya adalah 8 cm. Jadi kalau kita buat sini, berarti kurang lebih nggak terlalu jauh beda ya. Oke, karena kita asumsi tadi. Jadi ketinggiannya masih oke. Jadi ketinggian maksimal sini ada 8 cm. Saat dia rata-rata ada 0,02. Saat dia puncak ada 0,03. Oke. Nah, ini kita akan menghitung berapa produksi slot. Kira-kira oke semua ya? Ngikutin ya? Udah oke, ini saya Iya, hapus Pak. dulu ya. Iya, Pak. Saya hapus ya. Oke, jadi kita sini kita akan menghitung berapa jumlah produksi slot yang perharinya. Nah, tadi kita akan menggunakan asal flow rate-nya yang asal flow rate pada saat DB rata-rata tadi berapa asal flow rate-nya? Saya lupa. Berapa asal flow rate yang aktualnya berapa ya tadi? Ada yang nyatat nggak ya? Jadi tadi berapa asal flow rate-nya yang aktual? Yang 57,6, Pak. Yang rata-rata ya? Oke, baik. Iya. Terima kasih. 57,6, Pak. Oke, 57,6 ya. Di sini kita akan menggunakan asal flow rate rata-rata 57,6
Oke. Kemudian kita akan membuat di sini ada dua cara untuk menentukan berapa efisiensinya tadi. Jadi yang pertama sini kita menggunakan berapa flow rate-nya rata-rata. Jadi di sini udah 57,6 berarti 57 sekitar ini 50, 57,6 berarti sekitar di sini ya. Sini 57,6 dalam perkiraan ya. Berarti ini BUD sekian dan TSS sekian. Jadi jangan tarik aja. Perkiraan berarti TSS-nya sekitar ini 50 berarti sekitar 47-an ya mungkin. Catat yang 47 TSS 47%. Iya 47%. Kemudian untuk yang BOD-nya adalah sekitar BOD-nya adalah sekitar 28%. Oke. Oke, ini kita gunakan untuk menghitung removal-nya. Jadi di sini untuk data BOD dan COD-nya nanti bisa ini nanti dikali aja removal-nya adalah dengan cara removal untuk yang TSS itu adalah sentrasi TSS dikali dengan si efisiensi removal-nya 47%. Dapat berapa jumlah si TSS yang remove berapa sini. Satuannya adalah dalam satuan ini kita ubah aja ini satuannya miligram per liter ya. Ini untuk yang BOD juga. Jadi removal BOD, sentrasi BOD, dikali dengan 26%. Berapakah yang tersisihkan? Oke. Nah, kemudian ini kita dapat berarti kalau kita gambarkan dari sini, kita gambarkan nanti karena akan diminta neraca massanya. Nah, berarti yang di sini adalah yang ini semua. Yang tersisihkan itu yang di sini. Ini menjadi slot. Sedangkan yang sisanya adalah yang terbawa. Jadi di sini yang terbawa itu berarti untuk konsentrasi TSS-nya adalah kalau sini adalah 47%, berarti sisanya adalah 53% di sini. Dan BOD-nya adalah berarti 72%. Jadi konsentrasi BOD-nya adalah sisanya tadi. 72%. Oke. Jadi yang slotnya adalah yang di bawah sini. Yang untuk yang masuk ke aliran air bak secondary treatment nanti ini semua. Ini kita akan menghitung membuat neraca massa sederhananya. Oke, kemudian setelah itu menghitung jumlah slot yang dihasilkan, mendapat yang tadi. Jadi konsentrasi TSS tadi dapat tadi itu kita ubah dalam satuan gram per meter kubik sama aja, karena dari miligram per liter jadi gram per meter kubik sama, dia nggak akan berubah. Kemudian kalau removal-nya seberapa, dikali yang debit rata-rata dan dikali dengan konversi 86.400 menjadi hari per konversi gram per kilogram. Nah, habis itu nanti ini ada jumlah solid, ini adalah jumlah solidnya. Ini ada jumlah solid, kemudian
Ini baru volume slot yang dihasilkan seberapa. Oke. Ini nanti isi sendiri aja ya, karena sudah ada datanya, tinggal diisi sendiri lebih gampang. Pak mau nanya, Ya. konsentrasi TSS-nya tinggal 53 dikali 47 aja, Pak. Yang masuk ke Removal fermentasi. TSS-nya. Itu gini, yang slot ini adalah removal, jadi yang tersisikan sekian. Jadi yang S ini, yang removal di bawah ini adalah jumlah. Jadi kan tadi sini kita menghitung berapakah removalnya. Oke, ini ada removalnya adalah ini tadi ya. Ya kan? TSS removal dapat TSS-nya 47% dan BUD-nya 28%. Nah, removal ini adalah removal yang digunakan untuk menghitung seberapakah TSS yang akan mengendap di sini. Sama BUD juga. Oke, paham kira-kira? Nah, sisanya, yang sisa dari sini, ini berarti sisanya akan masuk ke bak secondary treatment. Makanya tadi kalau TSS-nya sini yang mengendap itu udah 47%, berarti akan masuk ke masuk ke secondary treatment adalah 53%. BUD juga begitu. BUD yang mengendap di bawah ada 28%, BUD yang ini BUD yang tersisa maksudnya. BUD yang terdegradasi sini 28%. Nah, sisanya BUD yang masuk ke secondary treatment adalah 72%. Dan dikurangi aja. Gampang sebenarnya. Ya itu Ratna, paham kira-kira? Ratna? Iya, paham. Oke, kemudian ini nanti hitung sendiri berapa jumlah slotnya ya. Jumlah slotnya. Ini ada semua. Ini jadi kita slot konten itu bahwasanya dalam slot yang di sini tadi, yang dalam bak Kafire ini, jumlah konten slotnya itu sekitar 3-6%. Jadi dengan total solid tadi sekitar berapa kilogram per hari tadi, jumlah slotnya ada sekitar 3-6%. Kita pilih aja berapa, bisa 5%, bisa 6%, dipersilahkan. Jadi sini 0,645 itu adalah 0,645 itu dapatnya adalah dari 0,45 dapatnya dari sini ya. Oke. Kemudian 1,03 ini adalah spesifik gravity, sudah ada di sini juga datanya. Kemudian yang lainnya sama. Itu hanya konversi gram jadi cm persegi dan konversi kilogram jadi gram. Itu saja, sudah tinggal diikuti aja. Nah, untuk yang terakhir tadi adalah jumlah TSS-nya. Jadi TSS yang effluent quality-nya tadi, TSS kali dengan debit puncak bebannya kali dengan ini. Nah, ini effluent, berarti effluent adalah yang ini tadi. Kalau effluent yang effluent quality-nya adalah yang ini tadi. Yang ini tadi ya. Kemudian untuk yang berapa jumlah TSS yang tersedimentasi yang ini tadi. Ini kayak double membuatnya. Nanti bisa aja pakai ini. Kemudian yang ini debit slotnya jumlah slot yang tersedimentasi dikali dengan solid particle. Yang tadi 4% tadi, 6% tadi, dikali spesifik gravity-nya berapa untuk dapat debitnya. Kemudian yang terakhir adalah scam quantity. Tinggal diikutin, scam quantity itu asumsi jumlah scam yang dihasilkan itu adalah 8 kg per meter kubik, 8 kg per 1000 meter kubik air limbah. Jadi dia dihasilkan setiap 1000 meter kubik air limbah sekitar 8 kg si scam-nya. Dan juga spesifik gravity scam itu 0,95
Tinggal kita cari berapa scam-nya aja. Oke, ini tinggal data semua dikali dengan debit rata-rata, berapakah jumlah scam-nya. Nah, yang terakhir, ini pas 12. Yang terakhir adalah menghitung beban yang akan kita membuat neraca massa. Mungkin untuk neraca massa, perlu diingat bahwasanya neraca massa itu kita akan menghitung berapa neraca massa yang masuk dan keluar sesuai dengan yang sebelumnya. In, out, ini ada out juga. Oke, ini ada out-nya sludge, ini adalah out-nya air. Oke, nah di sini dari konsentrasi BOD dan TS tadi, nanti kita hitung aja. Yang organik semuanya ini mengikut karena tidak akan berubah. Ini mengikut. Di sini bebannya adalah tinggal dikali dengan debitnya, konsentrasinya tergantung dari konsentrasi yang ada kita gunakan berapa, kali dengan debit jadi beban. Ini bebannya debitnya berapa masukin di sini. Dan untuk removal-nya adalah tadi ini 47% ya. Yang TS salah, yang ini TS-nya adalah 47%. Ini adalah 28%. Oke. Nanti dikali dengan konsentrasi awalnya dapat berapa bebannya di sini. Tadi kurangnya. Yaitu yang out-nya adalah out air ini sekian, tinggal sisanya aja berapa dikurangi. Jadi dikurangi beban yang tersisihkan di sludge, berapakah hasilnya di sini. Jadi hitung dulu beban masuknya berapa, beban masuk ini berapa, beban yang keluar sebagai set berapa, nanti misalnya dikurangi dapat untuk yang air. Maka di sini air di sini. Oke. Jadi itu untuk perencanaan clarifier hingga ke dia menghitung neraca massa yang ada di dalam clarifier-nya. Saya kira itu. Silakan pertanyaan jika ada.